Siapa itu iblis? Pertanyaan ini muncul di kepala banyak orang. Muncul di ruang kelas, di ruang doa, dan di berita. Kita perlu jawaban yang jernih dan rendah hati. Bukan sensasi, melainkan kebenaran yang meneguhkan hati. Alkitab menyebutnya setan lawan musuh. Nama itu berarti sang penentang. Ia berdiri menentang Allah dan menentang manusia. Ia adalah pemimpin dari malaikat yang jatuh. Ia juga disebut si ular, si naga, dan si penipu. Ingat garis besar ini, Allah menciptakan semua yang baik. Setan bukan diciptakan jahat, ia diciptakan sebagai makhluk rohani yang mulia. Ia jatuh ketika kesombongan menyalakan pemberontakan. Sejak itu ia menentang rencana Allah. Ia menghasut manusia untuk tidak percaya. Ia memutarbalikkan kebenaran supaya terdengar seperti kebebasan. Ia menawarkan gula yang disembunyikan racun. Ia menaruh curiga terhadap kebaikan Tuhan. Kisah awalnya hadir di taman ular menggoda manusia pertama. Ia menebur pertanyaan dan janji palsu. Ia menantang firman dan karakter Allah. Manusia jatuh dan dunia ikut retak. Sesudah itu namanya muncul di banyak halaman. Ia menuduh umat Allah. Ia meminta izin untuk mengguncang. Ia menabur serangan melalui fitnah dan godaan. Ia mengincar hati, pikiran, dan relasi. Alkitab memberi isyarat tentang waktu kejatuhan. Ada yang melihat jejaknya sebelum taman. Ada yang menekankan perang rohani di surga. Ada yang menyorot bagaimana kesombongan meletus. Intinya sama, ia berbalik dari kemuliaan menuju gelap. Ia memiliki banyak sebutan dan peran. Iblis si pemfitnah, penggoda penyesat dunia, pembunuh sejak semula, bapa segala dusta. Semua gelar itu menegaskan satu hal. Ia setia pada kebohongan, bukan pada kebenaran. Apa strategi utamanya? Pertama, kebohongan yang halus. Ia memelintir firman. Ia menempatkan satu kata pada tempat yang salah. Ia menawarkan kebenaran setengah, dan kebenaran setengah adalah kebohongan utuh. Kedua, tuduhan tanpa henti. Ia menuding hati nurani. Ia mengungkit masa lalu. Ia menempelkan label pada orang yang sudah bertobat. Ia ingin kita menyerah sebelum bertarung. Ketiga, godaan yang menyaru. Ia mengenakan pakaian kemegahan. Ia menaruh kilau pada dosa. Ia menjanjikan kebebasan, namun menjerat dengan belenggu. Ia menjanjikan keintiman, namun menyisakan sunyi. Keempat, pemalsuan yang cerdik. Ia meniru yang kudus. Ia memeriahkan yang spektakuler agar menenggelamkan yang sejati. Ia mengalihkan fokus dari Kristus kepada karisma. Ia menyusup ke ibadah dengan niat menukar pusat hati. Kelima, perpecahan yang dingin. Ia memecah saudara. Ia menusuk melalui gosip dan iri hati. Ia mengubah beda pendapat menjadi pertikaian. Ia menukar misi menjadi gengsi. Namun ingat batasnya, ia bukan Allah kedua. Ia bukan maha tahu, bukan maha kuasa, bukan maha hadir. Ia adalah makhluk, ia berjalan sejauh Allah mengizinkan. Kedaulatan Allah tetap berdiri, Allah membatasi langkah musuh. Allah memakai bahkan serangan untuk mendidik umatnya. Allah mengubah niat jahat menjadi bahan kebaikan. Salib membuktikan semuanya. Di padang gurun, Yesus dicobai. Musuh menawar jalan singkat tanpa salib. Yesus menolaknya dengan firman. Bukan sensasi yang menyelamatkan. Ketaatanlah yang menebus. Di kayu salib, Yesus menang. Ia mengalahkan pemerintahan maut. Ia membatalkan tuduhan bagi orang yang percaya. Ia membuka jalan ke hadirat Allah. Kebangkitan meneguhkan semua itu. Apa artinya bagi kita hari ini? Jangan panik tetapi berjaga. Jangan sombong tetapi percaya. Jangan lengah tetapi bersiap. Bangun hidup di atas Injil, bukan di atas rumor. Kenali medan tempurmu, pikiran adalah gerbang. Isi dengan firman, bukan umpan. Mulut adalah roda. Isilah dengan syukur, bukan racun. Tubuh adalah bait. Jaga dengan disiplin yang lembut. Relasi adalah ladang tabur damai setiap hari. Ibadah adalah pusat, teguhkan Kristus sebagai satu-satunya Raja. Jauhi pintu yang membuka celah. Jauhi okultisme dan ramalan. Jauhi pornografi dan keserakahan. Jauhi penyalahgunaan zat yang mengaburkan kewaspadaan. Jauhi ajaran yang menolak inti Injil. Kenakan perlengkapan rohani. Ikat pinggang kebenaran agar tidak tergelincir. Baju zirah keadilan agar dada tidak terbuka. Kasut damai agar langkahmu membawa kabar baik. Perisai iman agar panah yang menyala padam. Ketopong keselamatan agar pikiranmu terlindungi. Pedang firman agar kebohongan tersayat. Doa yang tekun agar hatimu terjaga. Pelihara kebiasaan kecil yang setia. Doa pagi yang sederhana. Merenungkan satu ayat sepanjang hari. Meminta maaf ketika bersalah. Mengampuni dengan cepat. Mengucap syukur dalam perkara kecil. Pakai komunitasmu, jangan berjalan sendiri. Carilah penatua dan sahabat rohani. Buka pergumulanmu tanpa topeng, terimalah teguran dan penghiburan. Berdoalah satu sama lain dengan setia. Waspadai tipu daya rohani palsu. Kejar kasih, bukan sorot lampu. Kejar kebenaran, bukan sensasi. Kejar kesetiaan, bukan sorotan panggung. Kesucian yang tenang lebih kuat daripada tontonan. Ingat pola kebohongan lama, setan berkata Tuhan tidak sebaik itu. Ia berkata, firman tidak sepenting itu. Yesus berkata, dosa tidak separah itu. Ia berkata, engkau tidak akan benar-benar mati.
Jawablah dengan rendah hati dan tegas. Tuhan baik, firman cukup, dosa serius dan upahnya nyata. Bagaimana menghadapi tuduhan pegang pengampunan Kristus? Akui dosa dengan jujur, terima pembersihan yang Ia sediakan. Jangan biarkan rasa malu mengganti pertobatan. Rasa malu menutup diri, pertobatan membuka jalan pulang. Bagaimana menghadapi godaan, kenali pola lemahmu. Ambil langkah praktis untuk menutup celah. Ganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang menumbuhkan. Telepon sahabat ketika godaan datang. Jangan menunggu sampai gelap menjadi terlalu tebal. Bagaimana menghadapi pemalsuan? Uji dengan firman. Apakah Kristus ditinggikan atau manusia diagungkan? Apakah Injil jelas atau digeser oleh janji kosong? Apakah buahnya kudus atau hanya ramai dan kosong? Uji dan pegang yang baik. Bagaimana menghadapi perpecahan? Rendahkan hati. Kejar pemulihan, bukan kemenangan ego. Jangan memberi tempat bagi gosip. Jangan menjadi corong kecurigaan. Arahkan matamu pada akhir cerita. Hukuman bagi iblis sudah ditetapkan. Ia bukan pemilik halaman terakhir. Allah akan mengakhiri dusta dan kekerasannya. Keadilan akan berdiri dan damai akan tinggal. Sampai hari itu, jalani panggilanmu. Kasihi Allah dengan segenap hidup. Kasihi sesama tanpa syarat yang palsu. Kerjakan panggilanmu dengan rajin. Jadilah terang di tempat kerja dan rumah. Jika hatimu gentar, dekatlah pada Yesus. Ia tidak mematahkan buluh yang terkulai. Ia tidak memadamkan sumbu yang pudar. Ia menyembuhkan, menguatkan, dan menuntun. Ia memegang tanganmu di tengah badai. Jika engkau jatuh, bangkitlah bersamanya. Jangan diam di tanah rasa bersalah. Berlari kembali ke salib, di sana tuduhan dibungkam. Di sana dosa diampuni. Di sana musuh kehilangan haknya. Ringkasnya begini. Setan adalah lawan yang nyata, namun terbatas. Ia menipu, menuduh, menggoda, dan memecah. Yesus telah menang melalui salib dan kebangkitan. Berjagalah tanpa panik, berlawanlah dengan firman dan doa. Berjalanlah dalam kasih dan kekudusan. Dan arahkan hatimu pada pribadi yang memegang akhir cerita.